ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, untuk selanjutnya yaitu inti kajian yang akan dibawakan oleh Pak Kiai Haji Aam. Kepada Pak Kiai Haji Aam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa bih. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Para bapak, para guru besar, Profesor Yedi, dan juga para dosen, para ustadz, para kiai, dan anak-anakku mahasiswa agama Islam UPI. Kita tidak boleh kehilangan pikiran, ungkapan, dan rasa syukur terlebih saat kita melakukan atau menjalani dakwah pengembangan kajian terhadap agama ini. Ini adalah anugerah Allah. Haza min fadlillah bila syak. Wa hadza min rahmatih, dan ini adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah. Bukan karena kita sehat, karena kuat, karena mampu, kesehatan, kekuatan, kemampuan kita tidak memastikan apa-apa, ya, untuk kita melakukan kebaikan, tidak memastikan dan menentukan apa-apa di hadapan kehendak dan kekuasaan Allah. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tum syaitan illa qalila. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, bisa jadi kalian hanya terseok-seok saja mengikuti pilihan-pilihan setan. Subhanallah, luar biasa. Ya, rahmat, karunia, dan anugerah Allah betul-betul berpihak kepada kita. Karena itu saya tidak mau lagi menghitung siapa yang ada kebetulan, bukan ada kebetulan, dan sebenarnya tidak ada kebetulan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, mari kita melanjutkan kajian kita tentang masih akhir surat Al-Muddassir. Ini akhir Al-Mudaththir saya beri judul pendidikan sebagai jalan pembuka hati dan menuju bimbingan ilahi.
Pendidikan sebagai jalan pembuka hati menuju bimbingan ilahi. Ini ayatnya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak lagi bermanfaat bagi mereka dan seterusnya. Ini nanti satu ayat kita akan kaji. Bagian akhir surat Al-Mudassir ini yaitu 48 sampai 656 memberikan penekanan kuat pada pentingnya peringatan dan pembelajaran bagi manusia serta mengapa sebagian orang enggan menerimanya. Nah, kita akan mengungkap ini. Dari perspektif pendidikan, ayat ini akan menyoroti berbagai aspek fundamental tentang pentingnya ilmu dan hikmah, kesulitan dalam menghadapi keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran, serta kebutuhan akan hidayah dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ayat-ayat terakhir itu pokok-pokoknya yang akan dibahas dari ayat demi ayat. Pamatan fa'um syafa'atul syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberi syafaat. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat konsekuensi penolakan terhadap kebenaran yang dijelaskan sebelumnya. Masalah kakum sakor nanti ditanya masalah kakum sakor apa sih yang mengakibatkan kamu terjerumus ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Mereka kami tidak sholat, ya, dan juga tidak suka memberi makan kepada orang miskin dan lain-lain seterusnya. Wa kunna nahudu ma'al qaidin. Ngobrolnya hanya dengan lingkungan-lingkungan yang obrolan jelek saja. Nah itu sehingga mereka betul-betul menolak terhadap untuk sekedar meyakini adanya hari pembalasan. Maka ayat ini dalam konteks pendidikan ini mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa tindakan dan ketaatan tidak akan bermanfaat. Ini di sini tidak saja diorientasikan di akhir, ya, di dunia pun apa intinya pengetahuan tanpa tindakan dan ketaatan tidak akan bermanfaat. Pertama, pengetahuan yang tanpa diamalkan itu berbalik menyerang tahu, tapi kita kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Itu berbalik akan menjadi beban kepada hatinya. Tapi kalau hati sudah mulai diperbaiki, nah, itu akan dengan sendirinya. Pertolongan Allah itu dari sejak paling kecil akan masuk. Kemudian ketaatan. Ketaatan di sini dua. Ketaatan itu artinya betul-betul secara lahiriah dan juga secara batiniah. Betul-betul taat. Jika seorang tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal yang benar, maka segala bentuk bantuan dan kesempatan yang datang tidak akan bisa menyelamatkan. Ilmu dan amal yang benar, dan benar di sini juga kecuali cara, juga tujuan, niat. Ini luar biasa nanti akibatnya. Tatkala kita memperbanyak ilmu dan kita lantas merasa bangga, wah, itu adalah sudah mulai ilmu itu jadi penyakit, ya. Maka
Kebanggaan itu akan menghapus kemampuan kita untuk mengamalkan secara tepat dalam bentuk syariatnya dan juga yang secara tepat ketaatan itu adalah hati. Betul-betul ini taat. Nah, nanti akan diungkap juga dari cara belajarnya pada ayat-ayat berikutnya. Oh, masih ada perspektif pendidikan di sini. Pendidikan harus menanamkan pemahaman bahwa ilmu adalah alat, bukan tujuan. Termasuk atribut-atribut keduniaan yang akibat ilmu itu hanya sekedar alat. Tujuan pendidikan adalah melahirkan insan yang berilmu dan beramal. Ilmu, amal, dan juga tentu saja amal di sana tidak hanya dimensi fisik. Amal di sana juga berdimensi psikis, mentalitas, spiritualitas. Sekadar memiliki ijazah atau pengetahuan tinggi tanpa diiringi dengan praktek yang benar tidak akan memberikan manfaat hakiki. Praktek secara benar tadi cara dan semangat, cara dan niat selalu di sini diartikan begitu. Ini juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab pribadi dalam memanfaatkan ilmu yang telah kita dapatkan. Di dalam surat Al-Baqarah ada begini, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Isi hidup itu aktivitas apapun dengan jiwa takwa. Kita kuliah, kita ceramah, kadang-kadang betul-betul sangat terawan itu hati kita. Ya, kuliah, ceramah, atau apa saja rawan sekali hati kita. Ya, gulak-gileknya itu hati itu kadang-kadang luar biasa itu. Nah, dari sejak itulah maksud ittaqullah teh betul-betul tempatkan aktivitas itu dalam cara dan perspektif takwa. Nanti wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan membelajarkan kamu. Artinya dari peristiwa itu akan mendapat pelajaran yang sangat penting. Allah itu sedang membelajarkan kita. Allah beri kesempatan kita mendapat satu kedudukan, mendapat kesempatan, mendapat apa saja. Nah, Allah sedang membelajarkan dengan kenyataan itu. Ya, dan akhirnya dia akan menemukan sendiri. Bisa jadi kita, ya Allah, baru sadar, ya Allah ternyata saya ini selama ini sholat saja. Kadang-kadang orientasinya lain. Sholat saja, kadang-kadang hatinya di mana. Itu akhirnya dengan cepat akan dibuka kesadaran. Karena wa yu'allimukumullah. Allah sedang membelajarkan kita. Dengan segala kenyataan. Itulah karena itulah tafsir Rabbil Alamin itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Murabbi. Kalau mengumpulkan tafsir Rabb dalam Al-Quran sekitar itu. Al-Murabbi, yakni yang mendidik kita. Segala kenyataan akhirnya yang kita alami itu Allah karena Allah sedang membelajarkan kita. Kalau kita betul-betul peka terhadap itu, insya Allah akan dibukakan oleh Allah celah-celah diri kita dari diri kita yang selama ini kadang-kadang masih tertutup oleh egoisme kita, oleh orientasi keduniaan, sehingga tetap saat itu kita merasa sudah sangat benar, sudah sangat baik. Ya. Karena itu fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ya, mengapa mereka berpaling dari peringatan? Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin.
Ini merujuk kepada sikap penolakan terhadap ajaran dan nasihat yang benar. Dalam konteks pendidikan ini menggambarkan tantangan terbesar dalam proses pembelajaran, yaitu resistensi terhadap kebenaran atau informasi baru. Banyak faktor yang membuat seseorang berpaling dari peringatan, keangkuhan, kebiasaan buruk, kondisi rasa nyaman padahal tidak baik, atau ketidakmauan untuk mendengarkan. Nah, ayat ini mendorong kita mengetahui apa yang membuat kebagian kita berpaling, ya. Resistensi terhadap kebenaran yang membuat resistensi terhadap kebenaran atau informasi baru. Alah, kalau kita melihat sekarang dalam kelompok-kelompok paham-paham agama yang beda-beda, mohon maaf kita sudah lama mengapresiasi ini. Jadi masing-masing merasa bangga dengan pahamnya dan merasa paling benar. Karena itu dengan mudahnya menyalahkan, mencela dan lain-lain itu. Tidak ada kesediaan untuk saling mendengar. Padahal Al-Quran itu sangat menekankan. Walladzina ijtanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra. Orang-orang yang menjauhi tagut, tidak mengikuti tagut, tagut itu apa? Apa saja yang didewakan selain Allah, ya. Bisa pikiran kita jadi togut, bisa guru kita jadi togut tatkala didewakan melebihi batas-batas kemanusiaannya, ya. Babashir ibadi. Nah, justru lawannya yang togut itu, yang tidak, yang menjauhi togut itu apa? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una. Orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul. Al-qaul itu mufrad mu'arab, kata Ibnu Abbas, pendapat apa saja, pikiran apa saja, mahasuna wa maqabuha, yang baik atau yang jelek, dengarkan, kata Ibnu Abbas. Kemudian mengambil pelajaran. Diakhiri ayat itu, ulaikalladzina hadahumullah. Itulah yang Allah beri hidayah, orang yang begitu, yang membuka diri untuk saling mendengarkan. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah kata Allah yang disebut ulul albab itu. Kadang-kadang kita malas mendengarkan padahal guru kita, ya. Apa kadang-kadang bahkan benci kepada guru. Wah, itu jelas tidak akan dapat apa-apa dari ilmunya. Kalau kita menempatkan diri, pertama mungkin angkuh, merasa sudah tahu, sudah terlalu muda umpamanya, atau ada kebencian. Nah, itu penyakit-penyakit yang akibat bisa menjadi resistensi terhadap kebenaran yang gitu. Terima bisa saja didengarkan, tapi sejauh mana masuk hati. Nah, ini akhirnya dari ilmu-ilmu yang kita dengarkan atau yang kita pelajari itu, kita tidak semakin dekat dengan kebenaran itu, bahkan semakin jauh. Selanjutnya, dalam proses pendidikan perlu memahami, nah di sini konsekuensi implikasinya, ya, pendidik harus perlu memahami psikologi belajar dan hambatan-hambatan psikologis yang membuat siswa atau peserta didik enggan menerima pelajaran. Ini membutuhkan pendekatan persuasif, kesabaran, dan kemampuan untuk membangkitkan motivasi. Di sini betul-betul pendidik betul-betul harus menata niat dulu, mengembangkan cara dan sikap yang mampu menyentuh dan
mendekatkan santri atau siswa. Maka yang mahal dalam hal ini adalah kasih sayang. Sebab kalau sudah ada kasih sayang dari guru, dari dosen, dari ustadz, dari kiai, maka kata-katanya juga akan terasa lembut dan bisa menyentuh hati. Sulit terbayangkan kalau kita ngajar sekedar mengimbangi honor yang kita terima. Apa jadinya? Maka ilmu yang banyak, peringatan-peringatan yang justru sangat substantif itu bahkan peringatannya tidak bernilai apa-apa. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal darrat min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, keangkuhan. Imam Ghazali menjelaskan banyak membahas tentang penyakit hati seperti kesombongan, hasad, ujub dan yang menghalangi seseorang menerima hikmah dan petunjuk. Maka pendidikan hati tazkiyatun nafsi menjadi sangat penting untuk membuka diri terhadap peringatan. Karena itu dalam Al-Quran Bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku, coba setiap fenomena alam ya selalu diakhiri dengan mendekatkan kepada sifat-sifat Allah. Ya, itu adalah bimbingan agar apapun yang kita kaji ya, dijiwai dengan takwa supaya betul-betul menjadi pembelajaran. Yang dikajinya mah fenomena alam, tapi menukik, mengembangkan, memahamkan ketakwaan secara lebih mendalam. Itu memang bimbingan Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana mereka menjauhinya ke annahum humurun mustanfirah. Nah, farat min qaswarah. Wah, ini gambaran betapa mereka menjauh dari peringatan. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari karena dikejutkan. Dikejutkan seakan-akan lari dari singa. Betul-betul meronta dengan spontan dan cepat larinya itu. Perumpamaan yang kuat ini menggambarkan betapa paniknya dan tanpa arahnya mereka yang menolak peringatan. Mereka lari dari kebenaran seolah-olah itu adalah sesuatu yang menakutkan, padahal peringatan itu adalah keselamatan. Dalam perspektif pendidikan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap ilmu dan kebenaran seringkali didorong oleh ketakutan yang tidak rasional, ketidaksiapan, tidak mau berubah, ya, ketidakmampuan untuk menghadapi realita. Kadang-kadang sederhana asalnya males, kadang-kadang kurang senang, atau tidak cukup punya keinginan untuk maju dan berkembang. Dan cara pandang, cara tindak yang dikembangkan pendidik dari kasih sayang akan sangat membantu. Nah, di sini menyentuh orang-orang itu. Kalau komunikasi kita antara pendidik dan terdidik hanya jarak karena kebutuhan ya memenuhi kredit, enggak kredit itu. Tidak ada yang lebih dalam, maka ilmu-ilmu itu akan seperti itu saja. Ilmu itu akan gersang. Semakin tambah ilmu belum tentu menjadi tambah berkah. Nah, seperti tadi dikatakan, di sini dijelaskan lebih, maka kasih sayang ini adalah satu sikap dan rasa yang paling fundamental dikembangkan di dalam satu proses pendidikan. Memang bicara kasih sayang
di saat pendidikan seperti sekarang ini, seperti kita mimpi di siang bolong. Sudah terlalu mewah bicara pendidikan di atas nama kasih sayang. Tapi bukan berarti tidak ada. Masih banyak insya Allah. Tak sedikit orang-orang yang ngajar tapi tidak jelas honornya. Tapi karena karunia, karena mudah-mudahan we aya manfaatnya gitu. Masih banyak yang seperti itu. Dan biasanya itu biasanya menimbulkan hubungan yang jauh lebih dekat antara dia dan santrinya dibanding dengan pembelajaran yang serba mewah tapi tidak ada rasa sayang. Nah, di dalam surat Az-Zumar yang tadi itu ya, dikatakan yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik darinya, mereka itulah orang yang telah mendapat diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat, ulul albab. Jadi mendengar itu nampaknya tingkat-tingkat ya. Ada yang mendengar sekedar mendengar, kadang-kadang pikiran tidak cukup tertarik, tidak mau, dan hatinya di tempat lain. Ada yang mendengar secara kosong, tidak menolak, tidak betul-betul memperhatikan. Dan juga ada yang mendengar betul-betul karena hormat pada ilmu, hormat pada guru. Nah ini yang enggak sudah lah. Hormat pada ilmu, hormat pada guru, dan punya kebutuhan yang sangat hakiki. Yang sangat hakiki maksudnya tidak sekedar kebutuhan atribut-atribut duniawi. Nah, mendengar di surat Az-Zumar itu seperti itu. Yastami'unal qaul fayattabi'una ulaika humul ladzina hadahumullah. Itulah yang mendapat petunjuk dari Allah itu begitu. Jadi bagaimana kita harus berpikir pendidikan betul-betul mengembangkan komunikasi edukatif yang dari hati ke hati, dari rasa ke rasa. Insya Allah, kalau pendidikan dikembalikan dari seluruh level, mahasiswa dan anak-anak TK itu sama saja mereka membutuhkan sentuhan kasih sayang, hanya tentu saja dalam bentuk yang beda. Sama mahasiswa dan anak TK itu sama memerlukan sentuhan kasih sayang. Hanya beda saja cara menyentuhnya. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah betul-betul memberi bimbingan kepada kita. Bagaimana atuh bal yuridu kullu mri'in min ayyuta suhufan mu'ta. Nah, ini kesombongan mereka itu bahkan mereka setiap dari satu orang mereka itu agar ingin diberi kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka wahyu. Ayat ini mengungkapkan keinginan tersembunyi mereka. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan petunjuk, tetapi dengan cara mereka sendiri, ya, yaitu mukjizat atau wahyu itu turunnya langsung kepada mereka, ya. Gengsi ikut kadang-kadang. Kenapa dia tidak saya gitu? Oh, nah, terhalang dengan gengsi itu saja, ya. Atau ya keangkuhan sebenarnya. Keangkuhan dan penolakan terhadap otoritas kenabian itu jauhnya asalnya cuma gengsi. Tidak mau karena masa dia yang dapat wahyu tidak saya, ya. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah itu asalnya betul-betul mendengar wahyu dan mengagumi. Tapi karena tatkala disentuh gengsinya berbalik sama sekali ya dan bahkan memusuhi luar biasa.
ayat ini menyoroti sikap egosentrisme, penolakan terhadap otoritas ilmiah atau keagamaan yang pelit. Nah, maka di dalam hadis yang bisa membahayakan itu egosentris. Al-ijab birro'yi, merasa paling baik, merasa paling benar pendapatnya karena itu secara terbuka. Wah, hanya menyalahkan ke sana ke sini. Padahal orang lain punya pemahaman yang lain bisa jadi lebih luas. Nah, karena ego-ego itu ya tidak terjadi saling mendengarkan di antara kita. Nah, dalam pendidikan ini bisa diartikan sebagai sikap siswa yang ingin mendapatkan ilmu atau nilai tanpa melalui proses belajar yang benar atau meremehkan peran guru dan metode pengajaran yang ada. Agak mencibir kepada gurunya juga, ya. Atau metodenya juga tidak menurut dia tidak begitu menarik. Padahal yang lebih penting pertama-tama Muslim itu ada takdimul ilmi dulu, takdim kepada ilmu dan juga takdim kepada guru. Bisa jadi kalau ada takdim ya pada ilmu dan guru, awalnya mah biasa-biasa, tapi kemudian direnungkan, katakanlah yang didengarnya dari gurunya biasa saja sederhana, tapi kemudian setelah direnungkan ternyata Allah buka wawasan lain. Allah sentuh pikirannya dengan hal yang lebih dalam sehingga semakin tambah ilmu, semakin melihat kerdil dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, ternyata saya ini hanya seperti ini. Terus saja begitu. Maka pendidik perlu menanamkan rasa hormat terhadap sumber ilmu, ilmu yang sahih, dan juga pentingnya proses dalam pembelajaran. Ini juga mengingatkan bahwa hidayah tidak datang tanpa usaha dan kerendahan hati. Usaha dan kerendahan hati. Oh, luar biasa ini. Semuanya usaha dan kerendahan hati. Guru tampil seperti itu. Oh, lantas tercerap oleh siswa atau santrinya, ya. Kerendah usaha yang maksimal, cara terbaik yang dia mampu melakukan, dan kerendahan hati. Kalau sudah tumbuh takdimul ilmi wal mudarris, dan dua-duanya menampilkan itu, maka hubungan dari guru dengan murid sudah sangat istimewa. Istimewanya bagaimana? Sekalipun yang dijelaskan oleh ustadznya itu sederhana, tapi kadang-kadang menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Karena apa? Karena di sana cahaya bantuan dari Allah hadir, ya. Padahal mereka tidak takut kepada ya mereka artinya bahkan mereka sana tidak takut terhadap akhirat. Inilah akar masalah penolakan akhirat. Ketiadaan rasa takut atau keyakinan yang kuat terhadap hari pembalasan. Coba kenapa di dalam ayat atau hadis-hadis lain rukun iman itu seakan-akan hanya dua saja, iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dua ini adalah sangat kuat pengaruhnya merubah sikap dan perilaku seseorang. Iman pada hari pembalasan. Bahwa semuanya yang kita miliki, nikmati, jalani ini adalah anugerah Allah yang akan dihitung nanti. Ya. Ayat ini menegaskan pentingnya pendidikan akidah dan keyakinan spiritual sebagai pondasi moral dan etika. Sekali lagi, mengapa di dalam Al-Quran seluruh fenomena-fenomena alam tentang selalu diakhiri dan diarahkan
untuk melihat kebesaran Allah. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya akidah dan keyakinan spiritual. Tanpa keyakinan yang kuat akan adanya pertanggungjawaban, pendidikan karakter akan kehilangan landasannya. Terus terang, 10 tahun terakhir ini pendidikan kita sangat berkembang dari berbagai komponen pendidikan, metode, media, wah luar biasa. Tapi dari sisi lain, kita semua sedang bertanya-tanya, mengapa seperti semakin menjauh dari nilai-nilai spiritual yang seharusnya dimiliki oleh anak didik kita. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan agama pun kita masih mungkin bertanya seperti itu. Ya, apa kekosongannya. Ya. Antara lain tadi ada ya, orientasi yang tidak jelas ke akhirat. Ya. Bahkan dianggap ini sudah ada dalam Quran. Kenapa mereka tidak yakin? Ya, mereka dianggap kurang tahu karena apa? Ya lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahunya hanya orientasi duniawi semuanya, kebanggaan duniawi semuanya. Kekuatan karena kekurangan duniawi itu justru jadi sebab terbesar untuk mengurangi aktivitasnya. Karena kepentingan duniawi sudah sangat dominan pada saat kita tidak menyadari bahwa ada di sana. Ya, karena itu secara semarak gua dirayakan, tapi ternyata di sana hanya kekosongan. Sekali lagi ini bisa terjadi bahkan di lembaga pendidikan agama. Hmm. Kala innaha tazkirah. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar satu peringatan. Ayat ini menegaskan validitas dan kebenaran mutlak dari Al-Quran sebagai sumber peringatan. Ini adalah penegasan terhadap fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dari perspektif pendidikan, dalam konteks pendidikan menurut Islam, ini menunjukkan kedudukan Al-Quran sebagai kurikulum utama dan panduan tertinggi. Pendidikan Islam harus mengajarkan Al-Quran sebagai poros utama. Pendidikan Islam di sini bukan pengajaran agama Islam. Maksudnya pendidikan yang dikembangkan oleh Islam, yang dilaksanakan oleh Muslim, pengajarannya apa saja, maka Al-Quran seharusnya dijadikan poros utama. Mengejarkan kandungannya dan juga membimbing peserta didik untuk mengamalkannya. Bagi pendidikan secara umum, ini menekankan pentingnya sumber belajar yang kredibilitas dan sahih dan tidak ada yang setingkat dengan Al-Quran. Semuanya kekuatannya di bawah Al-Quran. Oh, jadi ini Al-Quran ini harus jadi sumber bukan untuk guru agama saja. Semua muslim mengajarkan apapun, Al-Quran harus dijadikan sebagai poros utama. Faman syaa zakarah. Ya, maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia mengambil pelajaran. Ayat ini kembali menegaskan kebebasan memilih. Sudah di awal ada menjelaskan ada kebebasan memilih manusia dan pentingnya kemauan pribadi dalam menerima petunjuk. Al-Quran telah datang sebagai peringatan, kini terserah individu untuk mengambil pelajaran atau tidak. Al-Quran itu tidak bekerja sendiri, ya, tapi betul-betul perlu dijemput
keindahan bimbingannya perlu dijemput dengan minimal pertama kemauan kita. Masyiatullah itu bekerja dalam sistem yang Allah telah atur, tetapkan dalam alam. Semuanya memang sudah ada dalam rencana Allah, ya. Wama wama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semuanya telah Allah rencanakan, ya. Dan Allah tidak mustahil dolim, tapi manusia diberi kesempatan untuk memilih, ya. Ayat ini menyoroti peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, ini diturunkan konteksnya dengan hubungan manusia. Ini menghendaki adanya peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidik dapat menyediakan fasilitas dan metode terbaik, tapi motivasi internal siswa, tetapi pada akhirnya keberhasilan belajar sangat tergantung pada kemauan dan motivasi internal siswa. Seperti itu memang. Pendidikan harus mampu membangkitkan kehendak ini, menciptakan lingkungan yang mendorong inisiatif dan kemandirian belajar. Ini juga menekankan bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diupayakan. Nah, di sini betul-betul manusia diberi kebebasan. Ya, mau pertama, ya, dan juga ada motivasi secara internal. Dan di sini tentu saja peran guru menyentuh aspek maunya, inisiatifnya, dorongannya. Kita ajarkan sholat sebagai satu keterampilan mudah, tapi tidak menyentuh mengapa kita harus sholat. Untuk apa? Bagaimana kalau sholat dan tidak sholat? Nah, kadang-kadang memang pengajaran agama kita dalam perspektif fikih melulu, ya, tidak terkait dengan sistem keyakinannya. Fikih, tauhid, akhlak itu seperti tersekat-sekat. Nah, ini sini perlunya keterpaduan. Pengajaran sholat tidak sekedar teknis, tapi bagaimana dengan sistem keyakinannya tersampaikan. Imam Syafi'i dan banyak ulama menekankan bahwa ilmu tidak akan datang sendiri, melainkan harus dijemput dengan kesungguhan dan kemauan. Sekalipun datang hanya lewat saja, tidak mengendap di hati dan di pikiran. Karena itu, guru harus betul-betul memahami situasi psikologis anak. Apakah dia terhadap ilmu itu merasa perlu ada takdim? Nah, maka perlu ada bimbingan dulu bagaimana belajar yang baik menurut Islam. Yang tentu saja baik untuk guru atau juga untuk santrinya. Supaya dalam mengajarkan itu tidak hanya pengetahuan praktis saja yang ada di buku ajar, tapi juga bagaimana memotivasinya, menyentuh hatinya. Kalau perlu setiap pembelajaran itu sentuh. Supaya bisa jadi ilmu teknisnya mas terbatas, tapi maunya yang disentuh dengan kuat. Hubungan komunikasi edukatifnya yang intim itu yang akan menggenjot aktivitas belajar lebih luas. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendaki. Dialah yang maha mengetahui dan yang bijaksana. Ayat ini menutup
memberikan penekanan pada kekuasaan dan kehendak Allah dalam memberikan hidayah. Meskipun manusia memiliki kehendak bebas, hidayah sejati pada akhirnya adalah karunia Allah. Namun kehendak Allah ini tidak datang tanpa sebab. Allah memberikan hidayah kepada mereka yang berusaha dan menunjukkan kemauan untuk mencari kebenaran. Sekali lagi, masyiatullah itu bekerja dalam sistem hukum yang Allah tetapkan. Dalam alam ada hukum alamnya, ada sebab akibatnya, bekerja di sana. Wah, itu semua ketentuan Allah. Maka dengan itu rencana-rencana itu sudah selesai. Hanya di sela-sela itu manusia diberi apa pilihan, diberikan kebebasan, ya. Tapi bagi yang beriman akhirnya semuanya kita hanya pasar semuanya dari Engkau ya Allah. Karena semuanya pembelajaran. Yang pahit, yang manis semuanya dihadirkan oleh Allah. Karena ada semuanya pembelajaran bagi kita. Datang ke kelas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gurunya sakit atau hal lain-lain. Nah, kalau kita memahami ini bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah, pilihan Allah. Tidak ada kesalahan di sana. Ya. Kenapa saya perlu waktu ujian malah sakit? Salahkah Allah? Tidak ada kesalahan. Semuanya telah diberikan jalan dan rancangan yang begitu sempurna. Sebab ahad kemutlakan Allah al-ahad itu dia ada kesempurnaan dan kemutlakan. Sempurna rencananya, sempurna perbuatannya dan juga mutlak bisa melakukan apa-apa tak terbatas. Yakinkan Al-Ahad itu satu-satunya yang mutlak dan sempurna. Maka kita hanya layak menerima di hadapannya. Dan dia tidak punya masyiah yang sempurna. Mudah-mudahan ini pembahasan yang agak tergesa-gesa ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya dan ya, waktunya insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan teruskan saja. Sekalipun Sabtu nanti saya sedang di itu MTQ mungkin, tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Sekarang dalam pengembangan perspektif pendidikannya lebih dioperasionalkan. Kalau dulu sangat dibatasi kepada konsep-konsep tertentu, tapi dengan teorinya apa? Teorinya dilalah mutabakoh, dilalah iltijam, dilalah. Itu teorinya untuk mengembangkan makna-makna dari kok jadi pada pendidikan nah, konsekuensi-konsekuensi itu bisa dikembangkan. Jadi penafsiran itu tidak bisa kalau tanpa ada dasar ilmu gitu ya. Nah, teorinya itu dilalah dilalah mutabakoh makna asli dilalah iltijam maka konsekuensi dan dilalah apa satu lagi saya lupa tiga hmm, ya mutabakoh dilalah tadamun yang dia arti makna mana yang itu teorinya dalam mengembangkan tadi kata Asadi dengan teori itu kita bisa mengembangkan makna-makna Al-Quran dan kata beliau itulah tafsir katanya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ke atas kekurangan dan kelebihannya. Pada mahasiswa yang minta, nampaknya banyak yang libur katanya sekarang ini karena masa libur. Tolong para mahasiswa yang harus ini disampaikan lagi kita insya Allah jalan terus. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya langsung saja berdoa Bapak ya. Kita berdoa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kita langsung saja berdoa karena kebetulan saya harus ke Bandung untuk ke MTQ.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin ya Allah. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastagis. Birahmatika nastagis. Birahmatika nastagis. La takilna ila anfusina. Wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. وأصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت به عبادك الصالحين Ya Amin. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami kesulitan menghitung dosa kami, diri kami. Sebab semakin terbuka kebenaran, semakin banyak kesalahan, kekeliruan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri. Dan Engkau lepaskan dari tangan bimbinganmu. Dan jangan Engkau titipkan kepada siapapun dari makhlukmu walau hanya sekedap ya sekejap ya Allah. Hanya karunia dan rahmatmu ya Allah yang menjamin kami bisa baik ya Allah. Kecerdasan kami, kekuatan kami, kemampuan kami tidak menjamin apa-apa ya Allah, tidak memastikan apa-apa untuk jadi baik di hadapan kehendak dan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu ke hati kami. Bersihkan kotoran-kotoran di hati yang membayang-bayangi kebaikan menjadi samar ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم.